Jadi, berikut merupakan mind mapping kita kali ini terkait topik perawatan periodontal fase 1 pada subtopik ekskavasi jaringan karies. Pada subtopik kali ini, kita akan membahas beberapa learning point, yaitu yang pertama, definisi dan instrumen yang digunakan untuk ekskavasi karies. Lalu, pada learning point kedua, terkait tujuan ekskavasi karies. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak materi pada video berikut ini. Pada learning point 1, kita akan membahas terkait ekskavasi jaringan karies. Ekskavasi jaringan karies merupakan suatu proses pengangkatan dentin yang telah membusuk atau terinfeksi dari gigi untuk mencegah perkembangan karies lebih lanjut dan mengembalikan fungsi gigi. Umumnya, menghilangkan bagian dentin karies bagian luar yang sifatnya lunak merupakan dentin yang terinfeksi, sedangkan dentin karies yang bagian dalam merupakan dentin yang terpengaruh atau disebut juga rested karies yang dapat diremineralisasi dan dapat dipertahankan. Lalu, apa saja instrumen ekskavasi jaringan karies? Nah, teman-teman bisa membuat singkatan agar lebih mudah mengingat instrumen berikut ini, yaitu Esa Tunggu Budi, eskavator, tungsten bur, dan diamond bur. Yang pertama, eskavator. Eskavator merupakan metode manual yang paling cocok digunakan untuk mengekskavasi dentin karies pada gigi desidui karena memberikan kontrol sentuhan yang lebih baik dan lebih sedikit. Rasa yang tidak nyaman daripada menggunakan bur karena tidak menghasilkan suhu ataupun tekanan yang tinggi. Selanjutnya, terdapat instrumen yang disebut dengan tungsten bur. Tungsten bur merupakan alat bur klasik yang masih digunakan sampai saat ini untuk mengekskavasi karies dibuat dari bahan tungsten karbid bur yang 3 kali lebih keras dibandingkan bur stainless steel. Bur ini aktif pada jaringan gigi dan memiliki ketahanan mekanis yang lebih tinggi terhadap abrasi daripada enamel dan dentin. Selanjutnya, kita mengenal yang disebut dengan diamond bur. Diamond bur atau bur intan adalah bur dengan bahan yang paling keras dan digunakan untuk mengebur jaringan gigi, biasanya enamel, dan gerakan gerinda dari bur intan biasanya akan meninggalkan hasil akhir yang kasar. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan learning point kedua terkait tujuan ekskavasi jaringan karies. Adapun tujuan ekskavasi jaringan karies diantaranya, yang pertama, untuk mempertahankan struktur gigi dan membatasi paparan pulpa. Kedua, meningkatkan prognosis jangka panjang dari gigi. Ketiga, meminimalkan kehilangan jaringan yang berlebihan. Keempat, mengurangi efek tekanan dan panas pada pulpa yang dapat merusak pulpa. Kelima, untuk menghilangkan dentin yang terinfeksi sambil mempertahankan dentin yang terpengaruh atau yang disebut juga dengan arrested karies. Dan yang terakhir, untuk mengurangi jumlah flora kariogenik. Oke teman-teman, jadi pada video tadi kita sudah membahas beberapa poin dan berikut merupakan rangkuman pada pembahasan materi kita terkait topik perawatan periodontal fase 1 pada subtopik ekskavasi jaringan karies. Dan pada subtopik kali ini kita sudah membahas beberapa learning point, yaitu yang pertama, definisi dan instrumen yang digunakan dalam prosedur ekskavasi karies. Yang kedua, tujuan dari ekskavasi karies. Jalan-jalan ke Indonesia, beli buah di pasaraya. Yuk simak terus materi periodonsia dan sampai jumpa di materi berikutnya.